Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan semoga semua doa-doa hajat dan pinta kita diijabah serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan masih di surat Al-Qari'ah. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. وما أدراك ما هي. نار حامية. نار حامية. Shadaqallahul azim. Kita sudah membicarakan apa itu Al-Qari'ah secara bahasa, ya. Allah ulangi dengan pertanyaan Al-Qari'ah, bahwa pengulangan dalam bentuk pertanyaan ini menunjukkan taukid, ya, betapa dahsyatnya huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Tapi yang menarik, ya, kata Imam Ghazali itu bahwa kiamat ini memiliki banyak nama. Ada sekitar 50-an nama, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Jadi ada 50 nama. Itu menggambarkan point of view, sudut pandang. Kita ingin mengenal kiamat dari sudut apa? Dari sisi bunyi yang dahsyat keluar, Al-Qari'ah.
Dari segi terjadinya kiamat, al-waqi'ah. Dari segi terbelahnya langit, al-insyiqaq. Dari segi runtuhnya langit, al-infitar. Nah, kita bisa lihat kiamat itu dari berbagai macam sudut. Kita pengen lihat setelah dibangkitkan manusia, banyak yang menyesal, yaumun nadamah. Hari itu semua rahasia diungkap, dibongkar, diperlihatkan. Yaumut taghabun. Nama-nama ini itu mewakili kiamat dari berbagai macam sudut pandang, sehingga banyaknya nama menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Tapi dari sekian banyak nama itu, yang paling familiar di telinga manusia adalah kiamat. Orang kalau ditanya, tahu nggak apa itu al-haqqah? Apa al-haqqah artinya? Tahu nggak apa artinya al-qari'ah? Sedikit aja orang yang paham. Apa itu yaumul hasrah? Nggak tahu Ustaz. Kalau ngasoh tahu saya. Hasrah nggak paham. Tapi kalau ditanya, tahu nggak apa itu yaumul qiyamah? Tahu, maksudnya akhir dari kehidupan. Meskipun sama-sama dari bahasa Arab ya. Kalau disuruh menjelaskan secara makna nggak tahu bahasa Arab yaumul qiyamah itu apa. Tapi kita tahu maksudnya itu. Nah, kenapa itu yang paling menonjol? Kata para ulama, hari itu meskipun banyak memiliki nama, tapi kiamatlah yang paling menonjol. Kenapa? Karena liqiyami umurin thalathin. Summiya yaumul qiyamati qiyamatan. Disebut hari itu adalah hari kiamat karena ada 3 perkara besar yang akan qiyam. Secara bahasa qiyam itu dari kata qama yaqumu qiyaman, artinya berdiri, artinya berlaku, artinya tegak. Apa yang berdiri, apa yang tegak, apa yang berlaku? Yang pertama qiyamun nasi min kuburihim, bangkit atau berdirinya manusia min kuburihim, dari kuburan-kuburan mereka. Ini yang pertama terjadi. Maka hari itu disebut kiamat karena setelah mati manusia akan dibangkitkan. Sementara dalam keyakinan beberapa agama pagan, orang kalau mati nggak dibangkitkan, dia berada di alam nirwana langsung, atau dia reinkarnasi ya. Masuk lagi nanti jadi makhluk yang berikutnya gitu. Jadi roh mati ya udah, roh ini akan nunggu nanti nasib berikutnya. Dia bisa terlahir sebagai si fulan, atau bahkan bisa terlahir sebagai binatang. Dalam keyakinan mereka ya. Di kehidupan selanjutnya terlahir sebagai kodok misalnya, sebagai tikus. Nah ini mereka tidak mengenal hari kiamat karena dalam konsep mereka mati ya udah selesai. Sehingga banyak orang beranggapan mati adalah solusi. Ketika udah nggak sanggup menghadapi problematika kehidupan, akhirnya dia nyerah, putus asa, gantung diri, minum baygon atau minum anggur cap orang tua dioplos pakai autan. Itu motor aja ngebelebek mati itu lagi orang ya. Nauzubillah min dzalik. Karena mereka tidak meyakini adanya hari berbangkit itu. Nah, Islam datang membawa konsep kiamat. Sebelum Islam membawa konsep sholat, puasa, zakat, haji, tentang hukum bernegara, hukum waris, nikah dan seterusnya. Pertama yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW setelah tentang konsep ketuhanan adalah konsep tentang kiamat. Maka surat-surat Makkiyah itu mayoritasnya berbicara tentang kiamat. Belum ada berbicara tentang hukum. Sholat aja kan kita sampaikan Isra Mi'raj. Kalau kata Al-Mansur Puri itu tahun ke-10 setelah kenabian. Baru ada perintah sholat. Puasa 2 tahun setelah Rasul hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jihad juga sama tahun kedua. Idul Fitri, Idul Adha juga di tahun kedua. Zakat juga tahun kedua. Ya, di Mekah belum ada karena Allah ingin menanamkan konsep akidah itu meresap di dalam kolbu bahwa mereka yakin besok akan mati, dibangkitkan, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Maka Allah sebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin di ayat 4 sampai dengan 6. Kita buka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Artinya ala ketahuilah atau tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada suatu hari yang besar, yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yang itu hari ketika manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Jadi kata Allah, ala yazunnu ulaika, tidakkah mereka mengira, maksud mengira di sini maknanya meyakini. Karena zan kepada Allah itu maknanya i'tiqad, meyakini. Karena seyakin-yakin apapun kita kepada perkara yang gaib, tetap masuk ranahnya zan. Orang baru yakin seyakin-yakinnya setelah ketemu. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Itu baru udah ngelihat langsung, baru ainal yakin. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, Allah ada, Allah menciptakan kita, kita nyembah Allah, tetap masih ranahnya zan itu. Maka orang-orang yang khusyuk disebutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang salat enggak khusyuk itu berat, tapi orang-orang yang khusyuk salat itu ringan. Siapa orang khusyuk itu? Orang yang yazunnuna zan. Dia berprasangka annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah. Itu bukan berasangka sebenarnya, yakin ya. Kita yakin pasti bakal berjumpa Allah. Kita yakin dan percaya adanya hari kiamat, percaya adanya hari berbangkit. Tapi disebutnya yazunnu karena tidak ketemu langsung. Liyaumin azim, bahwasanya mereka mab'utsun, akan dibangkitkan. Liyaumin azim, yaitu pada hari yang azim, sangat dahsyat, sangat besar, sangat agung. Karena tidak ada kesibukan orang hari itu kecuali untuk itu, maka disebutnya hari agung. Misalnya Lebaran, kenapa disebut Idul Fitri, Idul Adha, hari yang agung? Karena kesibukan orang Muslim terutama semua terfokus ke situ, pasti ngurusin Lebaran itu. Enggak kok ngurusin ketupat, ya ketupat karena Lebaran. Baju baru Lebaran, semuanya fokusnya ke situ. Maka disebut azim. Nanti kiamat fokus manusia ke situ semua. Enggak ada hari kiamat dia masih sibuk mancing aja. Enggak ada. Pasti teralihkan itu. Kiamat dia lagi ngasal sepatu aja. Bang, apa ngasal sepatu? Enggak ada. Pasti semua akan ditinggalkan semua aktivitasnya, semua beralih kepada perkara itu. Maka disebutnya azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika manusia bangkit, qiyam, yaqumu berdiri, bangkit, an-nasu manusia lirabbil alamin, untuk menghadap Rabb semesta alam. Ibnu Umar setiap kali baca surat Al-Mutaffifin itu nggak pernah bisa menyelesaikan surat Al-Mutaffifin itu, karena beliau selalu menangis sampai ayat 6 ini, menangis sesenggukan, sesak dadanya, nggak bisa melanjutkan, mau dilanjutkan nangis lagi, bahkan sampai pingsan. Insya Allah ya. Sama sih, kita juga nggak bisa menyelesaikan Al-Mutaffifin. Cuma bukan karena nangis, karena nggak hafal. Wailul lil mutaffifin alladzina hum apa? Wailul lil mutaffifin alladzina hum idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Sampai situ doang tuh Ibnu Umar tuh langsung nangis tulisan. Ditanya, "Mayyubkika ya Ibnu Umar?" Apa yang membuatmu menangis wahai Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, "Tidakkah kau pernah mendengar ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar itu, matahari jaraknya hanya 1 mil." Kata perawi hadis, saya nggak tahu mil itu maknanya jarak 1,6 kilo ataukah mil itu maknanya
pensil buat alis itu. Jadi kalau pensil buat alis kan cuma sejengkal. Itu jarak matahari dengan manusia sejengkal, dari situ munculnya. Ataupun kalau 1 mil ya 1,6 kilo, dekat sekali matahari. Maka karena saking dekatnya matahari, manusia tidak terbakar, tapi kepanasan. Sehingga fisiknya itu tidak hancur, terbakar, tapi mengeluarkan keringat. Yang dengan keringat itu manusia tenggelam. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai dengkul, ada yang sampai betis, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang sampai dagunya ini, ada yang sampai hidungnya dong yang kelihatan kayak kodok begitu. Dan itu di keringat sendiri, masya Allah. Kita pakai baju kaos keringetan itu tuh gak enak gitu. Pengen bawanya pengen cepet-cepet ganti. Saya tadi sampai sini cepet-cepet langsung mandi aja. Dari pagi kita belum mandi-mandi, keringetan udah gak enak rasanya. Pengen cepet-cepet mandi. Apalagi ini tenggelam dengan keringatnya sendiri, masya Allah. Maka kata Ibnu Umar, dan saya tidak tahu ketika dibangkitkan di padang mahsyar setinggi apa keringat itu akan menenggelamkan saya. Masya Allah. Padahal Ibnu Umar terkenal sahabat yang copy paste Rasulullah. Itu Ibnu Umar. Jadi kalau kita dengar Rasul sholat tahajud sampai bengkak-bengkak, sampai pecah-pecah telapak kakinya, tapi nggak ada yang pernah nyobain gitu. Atau ada pernah bapak-bapak? Saya pernah sekali Ustaz, saya sholat kayak Rasulullah sampai bengkak benar-benar kaki saya, sampai pecah-pecah kaki saya. Enggak. Kita cukup tahu aja, ya tahu saya begitu. Cuma kalau saya sholatnya 2 rakaat aja cukup. 2 rakaat aja udah bengkak. Nah, itu belum sholat udah bengkak duluan. Itu lain. Ibnu Umar itu tahu, kata Aisyah, beliau sholatnya sampai bengkak-bengkak. Maka beliau Ibnu Umar ikutin, nyobain sholat gimana sih sampai bengkak-bengkak itu. Berapa lama sih dirinya? Benar-benar cobain. Jadi sahabat yang lain itu kalau Rasul tahajud nggak ngikut, Ibnu Umar ngikut. Bahkan Ibnu Umar pernah duduk di salah satu tiang raudhah itu. Rasul tahajud ini cuma liatin dan dengerin, nggak ikut sholat, liatin dengerin. Apa yang beliau liatin? Bagaimana fisiknya, berdirinya, ruku sujudnya, yang kedua dengerin bacaannya. Setelah itu besok malam beliau sholat persis di mana Rasul berdiri, dengan lamanya persis seperti Rasul berdiri, dengan gerakannya persis seperti Rasulullah. Jadi beliau itu mengcopy paste betul ya Rasulullah SAW itu. Sampai diriwayatkan ketika beliau sudah sepuh dari Madinah itu berangkat mau ibadah haji, bawa rombongan 300 orang, maaf 300 unta. Berarti orangnya, untanya beda-beda tuh, bisa sampai 600 rombongan itu berangkat haji. Berangkat haji. Sampai di suatu tempat, kata Ibnu Umar, berhenti rombongan. Kenapa? Tunggu di sini sebentar. Jalan, maju. Agak jauh dikit, kencing gitu. Saya kencing, baik lagi. Oke, lanjut. Kata mereka, Ibnu Umar yang benar aja. Ini rombongan banyak loh orang. Kau stop cuma mau menyaksikan kau kencing di situ. Ini apa-apaan maksudnya? Kata Ibnu Umar, demi Allah, aku pernah berangkat bersama Rasulullah haji wada, dan begitu sampai sini Rasul persis kencing tempat saya kencing tadi. Yang begitu takut menghadapi kiamat, khawatir tenggelam dengan keringatnya. Apalagi kita ya, mestinya sih lebih takut mestinya. Rasa-rasanya kan lebih berani gitu. Kayaknya saya nggak bakal tenggelam. Kayak dia yakin bener ya. Tapi nggak apa-apa lah, mendingan yakin gitu kan, yakin selamat. Tapi mesti diiringi dengan amal. Maka hari itu manusia dibangkitkan dari kubur. Dan dibangkitkannya dalam surat Az-Zalzalah, nanti kita bahas juga ya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyara a'malahum. Apa makna ashtatan? Pada hari itu yasdurun nas, manusia akan keluar dari kuburan mereka ashtatan. Di antara mana ashtata itu adalah bergerombol. Jadi ashtata itu serombongan. Sekelompok. Nah, sekelompok ini itu sesuai dengan tipenya. Jadi manusia dibangkitkan dari kuburan langsung ngumpul dengan orang-orang yang setipe. Jadi orang-orang yang suka mencuri mati dimanapun dikuburkan,
Begitu dibangkitkan di padang mahsyar, langsung ngumpul dengan para pencuri, dengan para koruptor, ya, yang 300 T, yang 30 T, yang macam-macam lah itu ya. Nah, itu nanti ngumpul hari kiamat, dibangkitkan langsung tuh. Sehingga cuma kita lihat siapa di samping kanan dan kiri kita, udah tahu nasib kita. Liyurau a'malahu. Ya, ini dia. Ya berarti kita 11-12 gitu. Tapi kalau kita ahli taat, ahli ibadah, dibangkitkan di padang mahsyar, ngumpul lagi bersama dengan ahli ibadah. Begitu kita lihat di samping kita Abdurrahman bin Auf, dan di kiri kita Utsman, 11-12 dari kita mereka. Sama-sama ahli sedekah. Tapi kalau di sampingnya Abu Jahal, Abu Lahab, berarti tukang abu juga kita itu. Nauzubillah. Terus gimana dong? Maka minimal kita ngefans dengan orang soleh. Kalaupun kita belum bisa bareng dengan mereka, belum bisa kita menyamai ibadah kita dengan mereka, minimal kita ngefans saja sama mereka. Karena ketika Rasul bercerita tentang kiamat bagi khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang Arab Badui yang angkat tangan, ya Rasul, dari tadi saya dengerin kau kiamat aja diomongin. Capek kuping. Emang kapan sih kiamat? Rasul lagi khutbah Jumat, ada yang interupsi, lalu nanya mengatakan kiamat itu kapan? Kata Umar, kan gak punya adab tetap ramah, biar saya penggal kepalanya Rasul. Ya mestinya kan kalau khutbah Jumat dengerin aja kan. Khotib mau ngomong apa kayak dengerin aja dulu. Ntar udah selesai baru kita tanya. Dia enggak, khotib di stop. Mana khotibnya Rasul lagi? Gak punya adab. Di kita ada juga, cuma di kita nyetopnya bukan begini. Dengan apa? Amin di belakang. Amin. Amin. Padahal Ustaz khotib masih ceramah, masih menggebu-gebu. Jadi kita amin. Ini nggak berdoa loh. Nama pada amin. Nah, itu kode supaya cepat-cepat selesai. Tapi setelah sholat, Rasulullah SAW tanya, Aina sa'il? Mana tadi yang bertanya? Kata dia, saya Rasul. Kata Rasulullah, ma'ada detalah. Kamu nanya-nanya kapan kiamat, emang udah nyiapin apaan? Apa sudah banyak tahajudnya, banyak sedekahnya, banyak baca Qur'annya, banyak ibadahnya? Kata dia, ya Rasulullah, ma'adadtu laha kabira salatin wala shaumin. Saya belum menyiapkan salat yang banyak ataupun puasa yang banyak. Terus apa yang kau siapkan? Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tapi saya sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia suka, cintai dan ngefans itu. Dan kalau kau ngefans sama Allah dan Rasulnya, maka besok kau akan bersama dengan dia. Faqala Anas ibnu Malik, maka berkata Anas bin Malik, ma ra'aitul muslimina farihu bi syai'in ba'dal islami mithla farhihim biha. Belum pernah aku lihat ada orang-orang muslim, maksudnya penduduk Madinah, yang kelihatan gembira sekali setelah dulu kedatangan Rasulullah, dan yang kedua adalah hari ini. Jadi ketika Rasul pertama datang ke Madinah, itu semua orang juga gembira, senang luar biasa. Sampai ada sebagian yang meriwayatkan bersenandung Thala al-Badru ya. Meskipun ada sebagian dari sejarah mengatakan Thala al-Badru itu adalah pulang dari perang Tabuk katanya. Terlepas itulah, yang jelas ketika Rasul pertama kali datang ke Madinah, itu gegap gempita, semua orang senang. Sampai yang lagi naik pohon kurma, lagi memetik buah kurma itu, dengar cerita, oh Rasulullah datang, dia langsung senang. Alhamdulillah. Nah, dia lagi megang pohon kurma, bilang alhamdulillah kan begini tuh. Lepas dia pegang itu, hampir jatuh orang. Ya Allah. Saking senengnya. Dan yang kedua kata Anas bin Malik setelah dengar hadis ini, kata Rasulullah kepada Arab Badui tadi, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, karena kami tahu kami semua cinta kepada Rasulullah. Saya cinta kepada Abu Bakar, saya cinta kepada Umar, saya cinta kepada Utsman, dan saya cinta kepada Rasulullah meskipun saya belum beramal seperti mereka. Tapi karena kita cinta sama mereka, insya Allah ngumpulnya bareng dengan mereka. Maka penting sekali buat seorang muslim itu
menentukan idola. Jangan sampai kita mengidolakan artis yang kafir atau mengidolakan tokoh-tokoh yang non muslim. Nanti kumpulnya sama dia tuh. Saya ngefans sama Blackpink. Ini black apa pink? Dua-duanya kan, black sama pink. Maka besok hari kiamat siap-siap ngumpul bareng sama Blackpink. Di mana? Ditungguin aja di mana ngumpulnya itu. Kalau di neraka itu pun juga neraka kalau juga dari. Tapi kalau tobat sebelum akhir masuk Islam atau jadi soleha, ya insya Allah masuk surga juga ya. Itu manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan pada hari kiamat, maka disebutlah kiamat. Maka kata Imam Syafi'i, uhibbus shalihin walastu minhum. Saya itu cinta sama orang soleh, meskipun saya belum bisa beramal soleh. Kita senang sama orang baik pastilah ya. Kalau hati kita baik, senang sama orang baik. Orang judes, males. Dia kata dia cakep tapi mulutnya comberan, males kita. Dia kata dia ganteng tapi perangainya buruk, males. Tapi meskipun dia cakep, terus gak apa-apa banyak duit, yang penting akhlaknya bagus, itu senang banget kita. Semuanya ya. Ini udah jelek, gak punya duit, mana akhlaknya buruk, apa yang mau diresapi orang itu? Itu pentingnya kita punya ya, idola ya, ngefans sama siapa, karena besok hari kiamat siap-siap ngumpul bareng mereka. Yang kedua, kenapa disebut kiamat? Karena pada hari itu qiyamul ashhad, akan berdirinya para saksi. Maka diantara maknanya wasyahidin wa masyhud, yang bersaksi dan yang disaksikan. Itu mana diantara maknanya adalah hari kiamat, di mana ada kesaksian-kesaksian. Disitulah berdiri pada para saksi. Kenapa? Karena kita berada dalam persidangan. Nah, namanya persidangan pasti harus ada saksi. Di dunia juga begitu kan? Ini persidangan, oke. Mana saksinya? Ini saksi saya. Kadang-kadang ada saksi kunci istilahnya. Karena saksi kunci dikunciin supaya jadi saksi, nggak boleh datang. Penting dalam persidangan. Kita di mahsyar itu akan mengikuti persidangan di hadapan Allah. Maka akan berdiri para saksi. Siapa yang menjadi para saksi? Pertama, kita bersaksi untuk para rasul dan umat terdahulu. Jadi Allah akan bangkitkan para nabi dan rasul. Setelah itu Allah akan tanya nabi dan rasul itu, ya Saleh, ya Hud, ya Lut, ya Ibrahim, ya Musa, Isa, Zakaria. Semua nabi ditanya, sudahkah kau ingatkan manusia tentang terjadinya hari kiamat ini? Sudahkah kau ajak manusia untuk menyembahku? Sudahkah kau peringatkan manusia akan perbuatan dosa maksiat? Semuanya ditanya oleh Allah. Jawab mereka, sudah ya Allah. Lalu Allah tanya kepada kaumnya, kaum Sadum, benarkah Lut sudah mendakwahi kalian, sudah mengingatkan kalian, sudah memperingatkan akan terjadinya hari ini? Kata mereka, enggak pernah tuh. Lut kayaknya cuek-cuek aja sama kita. Kaumnya menolak. Maka Allah tanya balik, wahai Lut, Nuh, Hud, Saleh, ini kata kaum kalian, kalian tidak pernah mendakwahi mereka. Sumpah ya Allah, kami sudah menyampaikan itu. Siapa yang bersaksi bahwa kau sudah melakukan itu? Kata para nabi, umat Muhammad. Siapa itu? Kita. Dipanggillah, mana umat Muhammad? Datanglah kita dipanggil. Ditanya, kalian kenal siapa ini? Siapa ya? Ini adalah Saleh. Ustaz Saleh kali. Kita nggak kenal itu ya. Ini Nabi Saleh, ini Nabi Nuh, ini Nabi Lut, ini Nabi Hud. Semua nabi-nabi diperkenalkan. Kata kita, ya kami kenal ya Allah. Benarkah mereka sudah menyampaikan dakwahnya? Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa mereka sudah menyampaikan risalah dakwah. Masya Allah. Itu kalau kita kenal. Kalau nggak kenal, repot. Rasa tetangga saya, Pak Nuh. Siapa? Nggak ada Pak Nuh. Tapi kalau kita baca Quran, kita ngaji, kita tahu dan kita kenal, maka kita bersaksi. Kami bersaksi ya Allah. Terus kata Allah, siapa yang bersaksi atas kalian bahwa kesaksian kalian benar? Di situ kita akan menunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
disitulah Allah akan menolong para rasul dan para nabi di persidangan itu dengan apa? Kesaksian dari orang-orang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW. Di surat Ghafir ayat 51. Surat Ghafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari kehadirannya para saksi hari kiamat. Nah, sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman. Rasul dan orang beriman akan ditolong. Kapan ditolongnya? Di dunia dan pada hari ketika saksi berdiri. Kapan itu? Hari kiamat. Di sini Allah nggak bilang wa yaumal qiyamah. Jadi mestinya fil hayati dunya wa yaumal akhirah atau wa yaumil qiyamah. Tapi di sini Allah ganti wa yauma yaqumul ashhad. Yaqumul ashhad, berdirinya para saksi, itu makna lain dari kiamat gitu. Jadi nabi dan orang beriman di dunia ditolong, di akhirat ditolong, itu pasti. Maka gak usah khawatir jadi orang beriman. Kita kalau sudah beriman, ditolongin Allah pasti. Kita kesusahan masalah apa? Ekonomi. Kalau kita beriman, taat kepada Allah, Allah tolongin masalah ekonomi itu. Kita punya masalah apa? Keluarga, Allah tolongin itu. Apapun masalah kehidupan kita, pasti Allah tolong. Kalau tidak diselesaikan masalahnya, Allah besarkan hati kita bisa menerima masalah itu. Jadi Allah nolong itu nggak mesti harus selesai beres urusannya. Karena kalau begitu semua orang akan manja jadinya. Kayak kita menolongin anak kita tolongin anak kita. Kalau semua permasalahan dia kita bantu selesaikan, lama-lama dia akan manja, merasa tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan kalau sudah ikut campur orang tuanya. Akhirnya jadi malas jatuhnya. Ada masalah apa? Sini kita selesaikan. Ayo selesaikan. Akhirnya jadi ketergantungannya tinggi. Ada kalanya enggak kita bantu selesaikan, biarkan masalah itu terjadi, dia suruh hadapi, tapi kita besarkan hatinya. Sabar ya, nah, beginilah kehidupan, inilah hakikatnya. Ada pelajaran itu, meskipun enggak semua kita sepakat ya, tapi nilainya penting. Ketika naik pesawat ada seorang ibu bawa anak kecil ya, di kursi pinggir, kan 3 tuh kursi itu kan, terus ternyata kursi pinggir yang dekat jendela itu sudah diisi seorang bapak-bapak duduk. Ibu ini datang, Pak, bisa nggak geser Pak tukar tempat duduk? Kenapa ya Bu? Anak saya itu pengennya dekat jendela. Kata si bapak itu, bisa aja saya kasih, tapi yang terpenting adalah ibu harus ajarkan kepada anak ibu bukan begitu cara dunia bekerja. Artinya tidak harus selalu sesuai keinginan kita. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya terima, gitu, sabar. Jadi Allah pasti akan menolong para rasul dan orang beriman di dunia dan juga di akhirat itu. Di surat An-Nisa ini Rasulullah nih sering sekali ya minta Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran. Karena Ibnu Mas'ud suaranya Masya Allah indah sekali. Setiap kali ada Ibnu Mas'ud pasti Ibnu Mas'ud baca Quran. Baca Quran dong Ibnu Mas'ud. Asmi'na, pendengarkan kepada kami. Kata Ibnu Mas'ud, kaifa aqra'ul Quran wa ilaika unzil? Masa saya baca Quran yang Al-Quran itu diturunkan kepadamu ya Rasul? Lalu kata Rasulullah, iqra faka'annama unzila ilaika. Bacalah Quran seolah Quran itu turun kepada kita. Ini adab baca Quran itu. Kita baca Quran itu seolah ayat itu turunnya ke kita. Seolah ayat ini lagi negorin kita nih, lagi nasihatin kita. Maka itu penting ngerti artinya. Jadi begitu baca Quran, Masya Allah, ini pas banget kayaknya sedang cocok dengan masalah saya. Ya Allah, ini ternyata jawaban. Maka kalau kita belum ngerti artinya, minimal baca terjemahnya. Baca Quran, baca terjemahnya. Baca Quran, baca terjemahnya. Mungkin kita Al-Quran bacanya 1 juz ya, Arab ya, pokok selesai 1 juz. Dari 1 juz yang kita baca, lihatlah artinya itu. Enggak harus semuanya kita baca, misalnya nggak ada waktu, minimal 1 lembar saja dari 1 juz itu yang kita baca. 9 lembar berarti ya, 9 lembar kan 1 juz. Kita baca 1 lembar saja terjemahnya itu, kita pahami, ya Allah itu. Terus kita resapi, ini Al-Quran turun ke saya nih.
Saya punya problem, Al-Quran diturunkan sebagai problem solver kan. Semua masalah manusia, di antaranya adalah kita. Di situ kita akan merasakan kenikmatan membaca Quran, Masya Allah. Kadang suka iseng gitu, coba gitu. Buka Quran, lagi ada masalah apa nih? Ya Allah, bantu mudahkan ya Allah. Aku menginginkan jawaban dari ya Allah. Buka aja sembarang tuh, set. Begitu kita baca, benar ini pesan Quran buat saya, Masya Allah. Kalau kita meyakini Al-Quran diturunkan untuk kita. Tapi kalau enggak, kayaknya dari awal sampai akhir nggak ada solusi sama sekali. Mana solusi? Nggak ada, nggak ketemu sama dia solusinya. Kan kalau kata pepatah para ulama itu, khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman dalam waktu senggang adalah buku. Teman terbaik di waktu senggang buku. Dan sebaik-baik buku Al-Quran. Berarti kalau kita baca Quran, itu adalah teman terbaik dalam kehidupan kita. Karena teman, kita itu kalau punya teman, saking akrabnya sama dia nggak suka menceritakan rahasianya. The bestie banget. Dia cerita masalah keluarganya, masalah rumah tangganya, masalah di kantor, dia akan cerita karena dia menganggap bestie. Tapi kalau masih jauh, dia sungkan, segan untuk ceritanya. Tapi kalau bestie, dia akan cerita. Rahasia-rahasia dikeluarkan. Begitu juga kalau kita dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Quran, Quran itu akan menceritakan rahasianya kepada kita. Sehingga kita bacanya sih cuma Al-Qari'an gitu. Tapi begitu kita baca, kok banyak sekali nih ilmu yang kita dapat. Banyak sekali pesan-pesannya yang kita temukan. Padahal suratnya cuma Al-Qari'ah. Ya mungkin dibaca oleh orang lain Al-Qari'ah hari kiamat, Al-Qari'ah. Udah selesai gitu doang. Dia belum membuka rahasianya kepada kita. Kenapa? Jangan-jangan kita belum menjadikan Quran sebagai bestie kita. Maka kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, Iqra' al-Quran faka'annama ilaika unzil. Bacalah Quran, anggap Quran ini 30 juz diturunkan cuma buat sampean tok. Untuk semua problematik kehidupan kita. Maka kemudian Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa dari ayat 1 sampai ayat 41. Begitu sampai ayat 41 ini, beliau mendengar Rasulullah menangis sampai tersengal-sengal di dada beliau itu. Berhentilah beliau baca, dilihat Rasul berlinang air mata, basah semuanya. Ditanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Tidakkah kau pahami yang barusan kau baca wahai Ibnu Mas'ud? Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Apa itu artinya? Bagaimana keadaan manusia kelak pada hari kiamat jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad sebagai saksi atas mereka. Jadi para nabi di sidang ditanya, umatnya ditanya menolak. Lalu kata Allah, wahai Nabi, Rasul, siapa yang menjadi saksi buat kalian? Dia bilang umat Muhammad. Lalu kitalah bersaksi. Setelah itu kita ditanya, siapa yang bersaksi kesaksianmu benar? Kita bilang Muhammad sallallahu. Berarti nasib semua nabi dan rasul ditentukan oleh kesaksian beliau. Oh berat itu, berat. Jadi saksi di persidangan, coba deh kalau nggak percaya. Saksi pernikahan aja, nauzubillah, perceraian dalam rumah tangga, jadi saksi berarti luar biasa. Oh, apalagi kasusnya penipuan, kasusnya terduga korupsi misalnya, jadi saksi, ngeri itu. Oh, keringat sampai ke pantat-pantat itu. Sehari ini pernah waktu itu kasus first travel umroh yang murah terus akhirnya pabelian, akhirnya bisa berangkatin jamaah itu. Nah, akhirnya disidang gitu ya. Sehari ini pernah berangkat umroh dengan first travel bawa keluarganya. Disidang itu di pengadilan. Padahal di persidangan itu ruangan full AC, ada kipas angin, kedap suara, ruangan enak luar biasa ya. Tapi dia karena dia sebagai saksi di situ, kipas terus tuh. Kipas gerah keringetan. Kenapa? Karena berat buat dia. Jawabannya kalau salah keliru bisa memberatkan hukum orang lain. Ini nasib semua nabi dan rasul ditentukan oleh kesaksian baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kata beliau berat. Masya Allah. Maka kita disebut dengan umat
Wasato. Apa arti wasato? Wasit. Main bola mesti ada wasit. Wasit itu bahasa Arab tuh, wasitun. Dari kata wasato. Jadi pakai tok bukan pakai tak. Wasilto. Jadi kita main bola siapa yang wasiltonya? Gitu sebenarnya. Pakai tok. Apa itu wasil? Penengah. Prit. Harus ada yang menengahi. Ini terjadi baku hantam, pelanggaran apa enggak? Ini yang satu angkat tangan ini dok. Offset apa enggak? Itu wasit yang menengahi. Kalau nggak ada wasit berantem itu. Ada wasit aja berantem, apalagi ada wasit. Maka disebut kita umat Nabi Muhammad umat wasato, Masya Allah. Dan itu diletakkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah pas pertengahannya. Berapa jumlah ayat dalam Al-Baqarah? 286. 286 kita bagi 2, 143 pas di tengah-tengah. Ngomongin tentang umat pertengahan, ditaruhnya di tengah-tengah surat. Itu bukan kebetulan, itu udah desainnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat wasata. Jadi wasit kita. Untuk siapa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Untuk jadi wasit buat para nabi dan umat terdahulu. Kita wasitnya di situ. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul akan menjadi saksi untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang berat. Apa yang dimaksud dengan saksi di situ adalah anggota tubuh bersaksi atas semua perbuatan yang pernah kita lakukan. Waduh, berat. Ada berapa anggota tubuh yang bersaksi? Ada 6. Yang pertama dalam surat Fussilat ayat 22, di sini ada 3 disebut oleh Allah. Kita buka surat Fussilat ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wa la absarukum. عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapnya. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Kata Allah, kalian tidak akan bisa bersembunyi di padang mahsyar dari kesaksian kuping. Jadi semua yang kita dengar itu hari kiamat akan direview ulang oleh kuping kita. Kuping bersaksi, ya Allah, saya pernah dipakai buat dengerin gosip tetangga. Bisik-bisik tetangga itu saya dipakai. Bahkan lagi sholat, dia sholat ke masjid, Allahu Akbar. Di samping ada lagi ngomongin RT atau ngomongin orang yang dia bini 3 misalnya. Dia sholat padahal tatapan kalau sujud, kupingnya cuma dengerin. Nah itu, ini kupingnya akan bicara besok di padang mahsyar. Saya dipakai buat ini dengerin, buat ini, semua ngomong deh, Masya Allah. Wala absarukum, dan juga mata, Masya Allah, mata ini dipakai buat lihat apa aja itu ya. Ngomong gitu nanti, ngomong cara, ya Allah, jam sekian hari anu, tanggal sekian, bulan anu, tahun sekian, saya dipakai buat ngintip. Ngintip apaan? Ngintip ayat, ya Allah. Ngintip ayat Quran. Itu akan ngomong tuh mata itu. Wala juludukum, kulit. Kita nyentuh apa, megang apa, nyenggol apa, semua itu akan ngomong. Masya Allah. Jadi Allah titipin CCTV di tubuh kita. Pertama di kuping, yang kedua di mata, yang ketiga di kulit. Itu baru 3. 2 lagi surat Yasin ayat 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami membungkam mulut mereka, tangan mereka lah yang berkata kepada kami, dan kaki mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Masya Allah. Pada hari ini, hari kiamat, kami bungkam mulutnya, lalu berbicara tangan. Ya Allah, ini pernah dipakai buat tanda tangan fiktif misalnya. Ini pernah dipakai buat ngambil yang bukan haknya. Ini pernah dipakai buat jorogin orang, buat jubitin orang, semua yang dipakai buat apa? Bicara di tangan. Kaki bersaksi, kata kaki, saya saksinya ya Allah, saya ngikut. Masya Allah. Jadi udah 5 tuh CCTV. Di kuping, di mata, di kulit, di tangan, di kaki. Jadi kalau mau maksiat, jangan bawa mata, jangan bawa kuping, jangan bawa kulit, jangan bawa tangan, jangan bawa kaki. Itu aman dari CCTV. Tapi kan mustahil, kita pasti punya kaki, punya tangan, punya telinga, punya mata, punya kulit. Masya Allah. Dan yang keenam, surat An-Nur ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, tambahannya surat An-Nur ayat 24, lidah. Nah, berarti ada 6. Kuping, mata, kulit, tangan, kaki, lidah. 6-nya. Sebagian ulama mengatakan sebetulnya semua, rambut, kuku, semua bicara, tapi diwakili dengan yang 6. Ada yang mengatakan begitu. Tapi itu kan takwil ya. Yang jelas yang Allah sebut ya 6 ini. Berarti 6 inilah yang akan menjadi penentu. Karena aktivitas kita fokusnya ke 5 ini. Kita melakukan sesuatu dengan tangan yang bicara. Kita datang ke satu tempat pakai kaki ya. Kita berbicara pakai lisan. Katanya mulut dikunci Ustaz. Ya dikunci mulut, lidah enggak. Itu karenanya ada orangnya dia ingin berbohong, tapi lisannya keluh. Mulut itu bisa berdusta, lisan nggak bisa. Makanya orang kalau mengajak lidahnya bohong, itu kelihatan keluh. Orang kalau nggak biasa bohong, disuruh bohong, lidahnya itu kaku, nggak bisa. Maka istri-istri yang pengalaman cukup nanya, dari mana bang? Habis ngaji. Nah, benar. Cuma bilang gitu doang tuh. Udah. Tapi kalau kita jujur habis ngaji, mau apa? Nggak percaya? Lihat ada videonya tuh. Mana videonya Ustaz doang? Nah sekali-sekali putar lagi, jadi saksi. Jadi saksi. Jadi mulut mungkin berdusta, lisan nggak bisa. Lisan nggak mungkin berdusta. Maka itu ada istilahnya talafatul lisan. Talafatul lisan itu terpeleset bahasa kita ya. Terpeleset lidah. Dia mau ngomong A keluarnya B. Karena mau diajak bohong ini lidah. Jadi kan nggak bisa aja. Mau sudah menjalinnya. Lisan itu jujur deh. Maka kalau dipaksa bohong, kalau nggak terpeleset lisan, kalau nggak rona wajahnya itu berbeda. Jadi orang kalau bohong itu rona wajahnya kelihatan. Makanya ada pakar apa namanya? Yang bisa mengetahui mimik wajah itu. Dia interogasi, dikasih pertanyaan, lihatin aja tatapan matanya kemana misalnya kan, garuk-garuk apa enggak, terus rona wajahnya seperti apa, udah ketahuan tuh, ini bohong nih orang. Yang ahli itu ya. Kalau yang nggak ahli nggak tahu, atau bohongnya udah sangat ahli itu, sampai nggak kedetek ada juga ya. Berarti dia sangat ahli bohong. Kalau kata Hitler, katakan kebohongan 1000 kali, ulangi itu kebohongan 1000 kali. Jangankan orang lain, kau pun lama-lama percaya sama kebohongan itu. Padahal bohong, tapi kalau semakin sering kita sampaikan, jangankan orang lain, kita pun jadi percaya. Kata Hitler, itu rahasia bohong. Jadi kalau pengen jadi bohong handal, bohonglah 1000 kali. Tapi itu di dunia, di akhirat laporan di lidah ini nggak bisa ya. Pasti. Insya Allah ya. Betapa banyak amalan-amalan yang sudah kita lakukan, maksiat yang sudah kita perbuat, tempat maksiat yang pernah kita datangi.
Sudah berapa banyak lisan ini berdusta, berbohong, sudah berapa banyak tangan mengambil yang bukan haknya. Ya Allah, itu besok hari kiamat ngomong semua dia. Ngeri, gak selamat dia. Kalaulah bukan karena Rasul mengajarkan kita zikir ya, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani. Itu apa artinya afini itu? Afini itu dari kata afiyah. Jadi kita tuh ada sehat wal afiyah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat wal afiyah. Apa tuh bedanya? Sehat itu berarti tubuh kita nggak ada penyakit, itu namanya sehat. Alhamdulillah Ustaz, ya penyakit orang tua lah, tapi sehat lah. Saya ke masjid, ya. Meskipun agak-agak encok-encok dikit, asam urat ya maklum lah ya. Tapi bisa dipakai sholat, ya sehat gitu. Kalau afiyah itu, yang sehat itu kita pakai buat ketaatan, itu namanya afiyah. Karena ada orang sehat tapi tidak dipakai buat ketaatan, maka tidak afiyah. Mata sehat tapi nggak afiyah. Kenapa? Karena mata ini kalau buat baca Quran, wah itu luar biasa. Begitu buka WA, buka HP, berjam-jam tahan. Jangan-jangan mata kita sehat tapi tidak afiyah. Kaki ini sehat, dipakai jogging, dipakai lari, keliling. Berapa kilo kita sampai ini? 5 kilo, 10 kilo, goes jadi sanggup kita. Tapi ke masjid, ya cuma 50 meter, berat luar biasa. Berarti kaki kita sehat tidak afiyah. Maka kita maunya sehat wal afiyah. Maka doanya Allahumma afini fi badani. Artinya apa? Afiyahkan, jadikan badan saya ini kalau dipakai ketaatan itu ringan. Giliran dibawa ke tempat maksiat berat. Ada orang-orang itu kebalikannya. Kalau dipakai melakukan ketaatan berat banget. Giliran dipakai maksiat ringan, gercep. Tapi ada orang sebaliknya. Dia kalau dibawa ke tempat maksiat dia nggak nyaman, dia risih. Giliran dibawa ke tempat ketaatan, di situ dia mendapatkan ketenangan. Kita bisa cek nih, kita masuk golongan yang mana? Kita pergi ke tempat konser, di situ kita risih atau justru senang? Kayaknya sih gue lebih senang di situ dah. Dibawa ke majelis taklim berat banget rasanya nih. Nah, berarti kita mengukur tuh sejauh mana keafiahan badan kita itu. Masyaallah. Kalau imbang kan 50-50. Habis berarti digerogotin sama itu. Ketimpa ya. Impas deh. Sampai sana 0 dengan di bawah. Itu pertama. Yang kedua, afiyah itu maknanya dia itu dihapus, dibersihkan. Ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kalau kami ketemu Lailatul Qadar, doanya apa ya Rasul? Kata Rasul, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa nggak bilang innaka ghafurun? Sesungguhnya kau maha pengampun, faghfirli, ampunilah aku. Tuhibbul maghfirah faghfirli, kau menyukai memberikan ampun, maka ampuni kami. Tapi Rasul bilangnya bukan itu. Allahumma innaka afuwun. Apa beda afun dengan ghufran? Kata para ulama, ghufran itu diampuni kesalahan kita, tapi catatannya ada, masih raqib atid. Jadi buku catatannya masih ada. Tapi kalau afuwun, maafnya Allah itu, kesalahan kita dimaafkan, catatannya dibersihin, nggak ada, dihapus. Berarti memori yang tersimpan lewat mata, telinga, tangan, kaki, lidah, itu kalau kita minta maafnya Allah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, semua itu rekaman dihapus. Ketika besok hari kiamat bersaksi nih, 6 anggota tubuh kita bersaksi, semua kesaksian yang baik-baik. Kita udah takut banget, ya Allah pernah dipakai, ya Allah. Pas kita dibuka, cuman bilangnya saya pernah dibawa ke majelis taklim, saya dibawa pakai salat, saya dibawa buat tahajud, saya dibawa untuk memberikan sedekah, saya dibawa untuk mengajarkan orang-orang ilmu, saya dibawa ke tempat-tempat baik. Itu semua yang baik-baik.
Yang dugem mana? Yang dugem mana? Yang dugem nggak ada, nggak muncul. Yang konser mana konser? Paling depan itu dubak mana? Nggak ada semuanya. Kenapa? Dihapus. Itu yang kita mau ya. Maka itu kita doanya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Karena ini kalau enggak itu ya Allah ngeri kita. Saya lah terutama, aduh banyak benar dosa, khilaf, salah. Yang terakhir kenapa disebut kiamat? Karena qiyamul adli, ditegakkan keadilan. Di surat Al-Anbiya ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nad'u al-mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan meletakkan timbangan amal yang tepat pada hari kiamat sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun amal itu hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Nah, sekecil apapun masalah itu akan Allah bawa ke persidangan. Baik dan buruknya semua akan dibawa ke persidangan. Tidak ada sedikit pun. Kita bilang tetangga saya zalim ya Allah. Kata tetangganya dia yang zalim. Yang zalim yang mana nih? Di dunia ini nggak bisa kita. Tapi besok di hadapan Allah, di persidangan Allah, di situ akan ditentukan yang zalim sebenarnya yang mana? Kita atau tetangga kita? Dua-duanya. Nah, namanya kita bertetangga pastilah ya. Pasti kita berbuat zalim sama tetangga. Kita nyuci motor, airnya tuh mengalir ke depan rumah dia. Becek lah rumah dia jadinya kan. Zalim sudah sama dia itu. Kita kedatangan tamu lewat depan rumah dia. Parkir kadang-kadang numpang parkir depan rumah dia. Mungkin dia mau keluar atau dia mau masuk, mobil siapa sih ini? Mana mobilnya bagus banget lagi. Dia nggak bisa punya mobil bagus, akhirnya muncul hasad. Bisa saja kan? Kita nggak tahu. Atau kita nyetel radio atau nyetel TV kekencengan, udah tahu dia lagi sakit gigi. Dengerin doang. Apa senewan dia? Atau kadang-kadang kita beli durian, wanginya sampai ke rumah dia kan? Dia keluar masuk, ngarang-ngarang ditawarin, kagak kita tawar-tawarin. Makan kita durian, sampai dia pura-pura batuk, berharap ditawarin, ternyata nggak ditawar-tawarin. Masya Allah. Hari kiamat itu semua akan dihisap, sehingga keadilan itu benar-benar ditegakkan. Sehingga sering kita sampaikan, kiamat itu bukan hanya pasti terjadi, tapi dia mesti terjadi. Kenapa? Karena kita semua butuh keadilan. Wah, di dunia ini banyak sekali keadilan yang tak bisa kita dapatkan ya. Oh, apalagi kalau kita baca berita. Oh, capek lah kalau baca berita di Indonesia ini. Kayaknya nggak bisa habis masalah itu ya. Belum masalah ini kelar, ada masalah itu lagi. Mau masih kelar, ini lagi. Banyak lagi kasus dimunculkan untuk menutupi kasus yang itu. Pusing kita ya. Di dunia kapan kita bisa mendapatkan keadilan? Nggak ada di dunia ini. Yang bisa mendapat keadilan cuma di hari kiamat. Maka itulah disebut kiamat. Meskipun dia punya 50 nama, tapi yang familiar kiamat. Orang nggak ngerti bahasa Arab, tanya, tahu nggak hari kiamat? Tahu dia. Orang Eropa pun, you know what's the meaning hari kiamat? Atau kiamat day? Tahu dia, kiamat tahu. Dia familiar, karena inilah yang mendominasi peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari tersebut. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, lindungi kita, keluarga kita yang tercinta, sehingga di hari kiamat kita termasuk orang-orang yang selamat, terhindar dari siksanya Allah di neraka dan dimasukkan ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu ya ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz Bani atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir dan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Baik jemaah majelis taklim, kita akan membuka sesi tanya jawab. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan.
Ya, adik-adik gimana? Mau tanya? Atau ditutup dulu baru saya jawab. Atau ditutup dulu baru saya jawab. Biar lebih santai kalau ini kan pada kita. Ya. Baik ya, demikian apa? Kita tutup majelis taklim dengan alhamdulillah dan doa keparakan majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.